Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa jam 3 dini hari nanti ya, waktu Indonesia bagian Barat, akan ada matchday keempat Liga Champion. Tim kesayangan kita akan menjamu Arsenal di Giuseppe Meazza. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Seperti biasa, gua akan mulai live 15 menit sebelum kick off. Dan pastikan juga teman-teman, ikutan giveaway Rp100.000 bagi yang berhasil menebak dengan tepat ya hasil akhir pertandingan Inter melawan Arsenal. Giveaway kali ini disponsori oleh salah seorang kawan ya dari Kalimantan Barat, Interisti Kalbar, yang juga merupakan member dari grup Cerewetin Inter. Terima kasih banyak kawan karena telah berbagi sukacita dengan kita semua. Untuk informasi lebih lanjut mengenai giveaway-nya, silakan langsung dicek aja Instagram gue @cekinggita. Nah, untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, pemanasan menjelang melawan Arsenal, gue akan ngobrol nih dengan salah seorang fans Arsenal yang memiliki banyak followers ya di Twitter, yaitu namanya Om Ben dengan akunnya bernama Jalan Arsenal. Waduh, gue udah gak sabar nih mau nanya-nanya tentang Arsenal. Oke deh, langsung aja ya kita ngobrol dengan Om Ben dari Jalan Arsenal. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Om Ben. Selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya, salam kenal. Ya, salam kenal juga Mas Angga ya panggilannya ya. Ya, Angga boleh. Gua ngeliat Twitter Om Ben nih, Jalan Arsenal itu dibuat, ketika dibuat emang pingin khusus buat ngomongin Arsenal atau sebelumnya dipakai pribadi atau gimana sih Om Ben? Iya, jadi dulu kan gue pakai akun namanya Benhan. Eh, Hmm, itu akun lumayan banyak followernya. Tapi selain Arsenal gue juga tweet soal sosial politik lah ya. Nah, hmm, karena kurang fokus, campur-campur, akhirnya gue hmm, inisiatif sekitar tahun 2000 berapa, 2013 atau 2012, gue hmm. bikinlah akun Jalan Arsenal aja, biar di situ tempat gue khusus tentang Arsenal. Nah, itu Oke. lumayan itu, karena banyak yang sudah kenal gue di akun Benhan, kita banteran dengan fans-fans Premier League lainnya waktu itu. Hmm, Ya, hmm, jadinya ya agak kurang serunya ya karena Jalan Arsenal tidak diikutin oleh fans-fans yang lain ya. Jadi hmm. itu hanya untuk interaksi di internal fanbase Arsenal Arsenal. aja. Ya, Oke, sebenarnya kalau oke. akun Benhan sering gue pakai untuk banter zaman dulu itu 10 tahun yang lalu tuh sering gue pakai untuk banter fans-fans Premier League yang lainnya. Banyak yang kesel lah, gue jadi musuh banyak orang saat kita 10 tahun. Oh Nah, gitu. selain akun Jalan Arsenal tuh, gue juga bikin Telegram grup Arsenal, Hmm, ya kan, namanya Arsenal Till I Die. Itu member oke. kita kurang lebih ada 3.000 lah. Itu Wow. close group, jadi grup tertutup karena dulu kita buka banyak penyusup yang masuk. Nah, sekarang kita jadinya kita close dan hanya kita buka saat-saat tertentu dan yang bisa nge-invite orang cuma gua gitu kan. Jadi Oh, tidak tidak open, tapi itu 3.000 member itu lumayan. lumayan lah. Sampai sekarang masih aktif karena gue juga ada Masih. grup Inter ya. Itu juga mm, WhatsApp isi cuma 500, maksudnya nggak sampai 3.000 juga. Gokil juga 3.000, gile. Telegram hebat karena ya itu akun Twitterku lumayan ya. Dulu sampai 55.000 follower akun Twitter personalku yang Benhan. Tapi Oh itu gitu. 10 tahun lalu sudah kurang non aktif lah, agak agak kurang aktif tapi masih banyak yang kenal lah. Nah, terus Mhm. di Jalan Nasional tuh akunku followernya sekitar 9.000. Jadi Iya, iya, iya. gampang menarik orang dari Twitter ya. Iya, iya, Eh, iya, iya. gitu. Oke. Tapi untuk blognya udah nggak bisa, udah nggak pernah nulis lagi atau gimana? Tadi gue coba mau buka baca-baca, Hmm. kayaknya lagi nggak bisa diakses deh. Masa mungkin belum gue bayar kayaknya. Oh iya, iya. Oke. Ntar gue cari tahu. Udah Eh, lama lagi nulis. Iya. oke. Berhubung kita akan ketemu nih di hari Kamis dini hari waktu Indonesia, mau tanya-tanya tentang Arsenal karena jujur gue juga nonton cuman Serie A nih, pengetahuan tentang Premier League apalagi Arsenal Hmm. minim banget. Arsenal yang membedakan musim ini dengan musim sebelumnya apa sih, Bung Ben? Ya, musim ini kita banyak kasus, jadi startnya kurang bagus ya. Hmm. Pertama, kita seri 2 kali waktu kita kena red card ya. Red cardnya gara-gara hal-hal yang silly lagi.
Itu waktu lawan Brighton sama lawan City. Ya itu Oke. eh, karena dua kartu kuning lah, karena dianggap mau restart bola itu bola mati kan, bola mati. Kalau di Premier League ada aturan baru itu kita nggak boleh delay restart. Jadi bolanya harus diserahkan ke musuh kan, ke lawan lah. Nah, Hmm. pemain Arsenal ada yang agak sedikit bandel lah. Jadi untuk buang waktu Hmm. sedikit supaya kita bisa bersiap-siap kan lawan-lawan ini. Hmm. Jadi bolanya ditendang sedikit gitu loh. Nah, itu kan Hmm. kartu kuning dua. Pertama yang kasusnya Declan Rice lawan Brighton, kemudian Trossard Hmm. lawan City. Itu dua kita drop point. Kemudian yang lawan Bournemouth kita kena kartu merah Saliba itu Hmm. karena Dokso ya, udah denying clear goal scoring opportunity lah ya. Jadi Hmm. dia di sekitar tengah lapangan ada pemain Bournemouth lolos, dia Hmm. nakal Hmm. dipegang gitu lah ya, jatuh. Nah, Mikrofon, karena oke. Hmm. ya pemain terakhir tapi masih jarang, masih jauh sih, masih setengah lapangan, itu Oke. kena kartu merah, itu kita kalah. Nah, Oke. kemudian kemarin lawan Liverpool seri, kemudian yang terakhir lawan Newcastle kita kalah. Newcastle. Oke. Nah, Newcastle tuh ya mungkin mainnya emang lagi jelek Arsenal dan banyak pemain yang cedera baru pulih, jadi mainnya belum optimal. Nah, Tapi tapi dari simpen pemain nggak? Lawan Newcastle nyimpen pemain buat laga UCL atau gimana? enggak, kita nggak nyimpen pemain. Jadi Oke. bagi kami sih Premier League kayaknya sih kompetisi terutama ya, yang utama kita. Oh, Jadi kita nggak mungkin simpan oke. pemain di Premier League. Nah, Oke. yang jadi masalah itu dari catatan awal itu adalah Martin Odegaard. Jadi kapten kita tuh absen udah 11 match di awal musim ini. Jadi Besok absen lagi. mestinya malam ini bisa main, besok bisa main di bench. Paling nggak Oke. masuk ke bench. Nah, dia udah latihan, dia udah training di grup gitu loh. Oke. Itu kunci utamanya sih absennya Martin Odegaard dan kartu merah tadi. Tapi secara matriks permainan ketika Arsenal bermain dengan 11 lawan 11, Hmm. eh, menurut kami ya, Hmm. bahkan lawan City maupun lawan Liverpool, Arsenal tim yang lebih baik. Gitu, walaupun Oke. hasilnya seri. Jadi waktu kita seri lawan City sama Liverpool itu tim lawan Jumlah sorak-sorai lebih lah ya. banyak. Mereka Oke. happy, kita sedih Hmm. gitu. Jadi di situ perbedaannya, Oke. ya kan? Jadi Oke. kita merasa kita bermain lebih baik tapi cuma seri. Nah, jadi Oke. lawan Inter nih ya kita sangat menarik ya karena Inter kan kita tahu, saya juga nggak ikutin Serie A tapi kita waktu Ya. lawan City kelihatan Hmm. ya mainnya bagus, Hmm. pertahanannya kuat dan musim Hmm. lalu kan memang luar biasa Inter Ya. Milan. Ya. Musim ini juga awalnya tertati-tati ya kayaknya ya, awal musim ya nggak Sampai detik semulus. ini, sampai detik ini Inter belum, gua Ya, rasa penampilan terbaik Inter ya lawan City itu. Selebihnya balik ke ya, settingan pabrik ya jelek banget. Nah, gua nggak tahu nih lawan Arsenal ya. apakah bisa sebaik ketika ngelawan City atau enggak. Tapi balik lagi, kalau yang Arsenal berarti salah satu kelemahan tadi kalau menurut cerita dari Om Ben adalah soal disiplin ini nih ya. Kerap kali bikin pelanggaran-pelanggaran tidak perlu yang berakibat kartu merah gitu ya. Ini udah terjadi apa lebih dari sekali gitu ya. Jadi Arsenal ini dikenal di Inggris sekarang sebagai Dark Arts FC. Maksudnya gini, jadi Mikel Arteta ini kan dia sangat kompetitif ya. Sejak di Ya. City pun jadi asisten manajer, dia ngajarin pemain-pemainnya tuh untuk melakukan tactical foul gitu loh. Jadi Hmm, pelanggaran-pelanggaran untuk menyetop counter attack lawan kan. ya. Jadi pemain-pemain Arsenal yang tadinya baik-baik sebelum dia masuk itu yang ramah-ramah gitu, Hmm, memang dibuat sama dia jadi pemain yang kita bisa bilang tuh shit house lah ya, shit housery. Jadi hmm, diajarin taktik-taktik yang gimana untuk mendelay permainan supaya lawan nggak cepat counter attack gitu kan, ya, melakukan pelanggaran minimal, ya, tactical foul. Nah, ya. cuman setelah 2-3 musim itu wasit-wasit di Premier League udah mulai ngeliat gitu loh, udah tahu nih Hmm, trik-triknya hmm. Arsenal. Jadi bisa dibilang wasit Premier League tuh lebih keras lah sama Arsenal. Karena pelanggaran yang sama dilakukan sama tim lain nggak dapat Oh, oke. kartu kuning, nggak ada, hanya Arsenal aja. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kalau sampai bisa menyimpulkan Arteta mengajarkan apa namanya ada kecenderungan seperti itu ya memang Arsenal sering banget kena counter attack atau gimana sampai itu dapat perlakuan khusus gitu ya, sampai ada apa namanya strategi khusus untuk mendelay serangan balik. Memang Arsenal punya kecenderungan sering kena counter attack atau kesulitan counter attack atau gimana? Arsenal kan mainnya mirip sama City ya. Ini dimulai Arteta waktu di City, waktu dia jadi Hmm, asisten manajer. Jadi prinsip main kita nanti kelihatan di San Siro juga. hmm. Sorry, bukan San Siro namanya ya. Ya, Pokoknya di bisa kandang Pineza. di Ya, tanah itu di kandang.
kita akan camp di paru lapangan lawan. Banyak banget itu. Jadi Oke, kita dominasi dan kita akan camping di sana, ya kan, oke. mendominasi. Nah, tentunya ketika kita camping di situ, hampir semua pemain Arsenal akan ada di paru lapangan kecuali dua back dan satu kiper. Nah, Hmm, tentunya akan riskan kena serangan balik kan. Jadi oke. gara-gara gaya permainan Arsenal. Nah, karena Oh, riskan kena serangan balik, pemain Arsenal tuh diajarin gimana bikin tactical foul sebelum ya, bola itu sampai ke paruh lapangan kita gitu. ya, Ketika ya, mereka ya. counter. Jadi gitulah, high pressing, foul. Nah, Hmm, itu udah hmm, diajarin dari City sih. Dan dari City memang melakukan itu sebelum ya. Arteta pindah ke Arsenal pun gitu loh. Oke, oke, oke. I see, I see. Nah, eh, selama ini kebobolannya Arsenal biasanya kecenderungannya apa, Om Ben? Kebobolan Arsenal, nah dalam beberapa match terakhir ini memang jelek mainnya kita karena itu satu, gara-gara kartu merah Saliba, terus komposisi backnya suka diganti-ganti. Hmm, Kita sering kena counter attack, ya. Yang terakhir tuh counter attack yang Newcastle itu, jadi oke. bola dari sayap dikirim crossing, disambut Isak langsung gol. Jadi Hmm, bisa dibilang sih counter attack lah ya. Jadi oke. problem. Dan saya tahu Oke. Inter Milan sangat bagus counter attack-nya. Nah, Ya, itu yang kita harus antisipasi. Dan umumnya Arsenal kalau udah bermain low block, model low block, misalnya kita udah unggul dan kita main bertahan itu biasa jarang kebobolan. Biasanya kita bisa bertahan dengan baik dengan low block. Karena tim Arsenal oh, ini walaupun dia menyerang, high pressing kita bisa, tapi low block juga kita bisa gitu. oke. Kalau dalam kondisi tertinggal sejauh ini pernah ada comeback nggak untuk Arsenal? Apakah kan dalam kondisi imbang saja udah camp di area lawan nih? Dalam kondisi tertinggal apakah makin meninggalkan celah di belakang atau gimana selama ini? Um, Kalau selama kita ketinggalan, saya lihat yang lawan Bournemouth karena lawan 10 ya, jadi kita nggak bisa judge itu. Oke. Kalau selama 11 lawan 11 tuh kita jarang sekali tertinggal. Biasanya kita Wow, cetak gol duluan wow, gitu loh. wow, wow. Cuma yang lawan Liverpool kita sudah menang 2-1, unggul 2-1 kita malah kebablasan 2 sama karena counter attack. Balik lagi Oke, counter attack-nya salah ya. Salah. oke. Kita mau harusnya sih 2-1 tuh kita harus lebih main konservatif sih. Cuman terlalu Oh, angkat oke. remeh Liverpool kayaknya. Oke, oke. Berarti sebetulnya yang harus dihindari Inter justru ketinggalan ya. Kebobolan, kebobolan dulu bisa jadi malapetaka nih dari Arsenal. Oke. Kalau oke tadi berhubung Om Ben udah menyebut komposisi, kira-kira starting eleven nanti ketika lawan Inter, kita coba tolong di itu prediksinya Om Ben dari kiper sampai Ya, penyerang siapa aja. kalau Odegaard main, kita biasa main 4-3-3 starter. Tapi saya nggak yakin dia akan main karena ini Oke, baru match pertama dia kan. Untuk sehat oke. pasien biasanya start dari bench. Sekarang kita main pakai formasi 4-2-4 biasanya. Jadi 4-2-4. ya, Oke, dia 4-2-4 karena lini depannya tuh lebih lebih sejajar 4 orang dan di tengah ada oke, dua pivot gitu loh. Nah, oke. back four-nya pasti tengah, kipernya pasti David Raya kan. Ya, Terus center back-nya Saliba Gabriel ya kan. Nah, oke, sekarang back kanan itu biasanya Ben White, kadang-kadang bisa Timber. Back kiri oke. harusnya Calafiori yang dari Serie A, tapi Calafiori Ya. cedera, sehingga Oh, kalau Fiori kemungkinan cedera. besar itu tim. Iya, Calafiori cedera, masih cedera. Hmm, Jadi kemungkinan back kirinya itu mungkin Timber. Jadi Timber di kiri, Ben White di kanan, Julian Timber. oke, Opsi lain adalah si Zinchenko oke. untuk cuman kalau Zinchenko itu bertahannya agak kurang. Jadi kemungkinan sih saya rasa Timber ya Kalau si untuk Partey itu, Partey ya, siapa yang dari Atletico itu? nah, Itu ya main di Partey itu di kanan harusnya tengah ya? DM dia. Dia DM Oh, tapi dia DM ya? bisa main right back juga. Nah, tengah ini kemungkinan Partey atau Declan Rice atau Oke, enggak Declan Rice dengan Merino. Cuman saya pikir lawan Inter mungkin Arsenal Arteta back ke Partey lawan Declan Rice lah ya. Partey oke. sama Rice ada dua pivot itu. Ya, Jorginho juga bisa jadi opsi, Jorginho karena dia mengenal Serie A dengan baik dan dia biasanya kalau Serie A kan pace-nya lebih lambat tuh. Nah, Jorginho ya, lebih cocok itu. Kalau di oke, Premier League tuh pressing-nya dan pace terlalu cepat dan Jorginho kalau di pressing agak berat. Nah, oke, kemudian empat depannya ya Saka di sayap kanan, sayap kiri Martinelli, terus dua strikernya striker hybrid yaitu mereka bisa bermain fast nine itu Havertz sama Trossard. besar. Oke. Untuk Saka cedera nggak sih? Mungkin. Enggak. Saka fit banget untuk lawan Inter. Oke, oke. Oh, ya, 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 ya. Berarti
untuk sejauh ini pencetak gol terbanyak Havertz ya untuk Arsenal ya sejauh ini top skor sementara. Iya, sebenarnya sih kayaknya sih Havertz ya. Havertz 6 gol kalau nggak salah ya kalau all competition. 6 atau 7 gol. Tapi mengandalkan satu orang aja nggak sih untuk jadi lumbung gol untuk Arsenal atau pemain cukup rata? Biasanya 4 pemain depan itu semua bisa cetak gol. Dari Martinelli, Havertz, Trossard, sama Saka ya. Oke. 5 pemain yang akan masuk di babak kedua, biasanya Arteta akan masukin siapa? Apakah gunakan 5 kesempatan atau biasanya gimana kalau si Arteta? Kalau misalnya kita tertinggal atau kita pengen cari kalau kita seri ya, Hmm. biasanya dia akan subs. Tapi kalau unggul jarang sekali. Paling subsnya itu untuk istirahatkan pemainnya, kira-kira begitu. Nah, kalau subs itu Arsenal banyak, ada Gabriel Jesus, ya ada Raheem Sterling, ya kan. Oke, Kemudian ada Merino, Mikel Merino, ya Odegaard juga pasti bisa gitu kan. Itu yang ya, pemain-pemain itu. oke, oke. Kalau prediksi Om Ben sendiri gimana nih? Apakah Arsenal akan incar hasil seri? Ini kita sama-sama tim yang belum terkalahkan dan belum kebobolan ya di Liga Champions sejauh ini. Benar, Champions betul. Saya Ya, rasa Arsenal akan ngincar kemenangan sudah pasti, ya. Cuman bermain seri pun sudah cukup lah, oke gitu. Maksudnya kalau bermain seri pun bukan suatu hasil yang buruk lawan Inter ya di tandang. Tapi tentunya kalau mereka bermain pasti ingin menang gitu. Jadi oke, oke. nggak mungkin Arsenal main tuh terus bolanya dikasih ke Inter tuh nggak mungkin. Jadi kita pasti Memang ball akan coba, position banget ya. Memang ya ngetek kita pasti banget akan ya. coba. Betul. Bahkan lawan City aja kemarin waktu kita masih 11 lawan 11, Arsenal bisa mendominasi City juga Wow, di tanda di kandang mereka ya. Makanya kita bisa wow, wow, bisa wow. 2-1 kan. Lawan Liverpool kemarin babak satu, Liverpool mati total itu. Mati kutu lah Wow. babak pertama. Oke, Ya oke. kan? Wow, ini Hmm. akan menjadi menarik nih. Nah, Cuman waktu kemarin eh, ngalahin Xabi Alonso tuh gimana tuh ceritanya tuh? oh iya, itu kan friendly 5-0 kan. Itu Loh, kemarin Leverkusen, bukan Arsenal ketemu Leverkusen ya di UCL? Bukan ya? belum. Kita baru lawan PSG. Oh, PSG ya? PSG Iya, iya. 2-0. Oke, Mm-mm. lawan PSG memang tuh PSG sejelek itu atau gimana? Ya Arsenalnya bagus mainnya. PSG ya biasa aja lah kan pemainnya banyak pemain-pemain muda ya. Ya, Saya sih udah nggak se... ngelihat Hmm, ya PSG nggak threatening sama sekali sih ya. Dan oke. beda lah itu yang PSG sekarang sama sama yang dulu. Oke. Oke, kalau Ya. gitu terima kasih banyak Om Ben. Om Ben ada yang mau disampaikan lagi nggak terkait partai Kalau Internasional? Inter Milan gimana? Confident nggak nih lawan Arsenal nih? Kalau gue pribadi sebagai fans jujurnya sangat nggak confident ya karena Inter nih belum menemukan performa seperti musim Hmm. lalu. Kalau gue lihat karena kemarin pramusim sama sekali nggak maksimal ya pemain Inter cukup banyak yang dipanggil tim nasional. Jadi Hmm. pemain dan kebetulan itu pemain-pemain inti. Jadi kemarin banyak yang terlambat datang ke pemusatan latihan dan ini awal Ya, ya, musim sangat tertatih-tatih. ya. Partai terakhir walaupun di partai terakhir sebelum bertemu Arsenal kalah dari Newcastle, Inter sendiri sebetulnya juga melawan tim peringkat 17 cuma menang 1-0 dan itu pun ugly win ya. Jadi Ya. ini ini kacau banget. Tapi gue berharap semoga apa namanya bisa 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 menang sih karena ini nggak bisa diprediksi juga. Gue nggak ngerti gimana nih apa namanya Liga Champions yang baru katanya minimum 15 poin supaya aman bisa lolos ke Hmm. babak berikutnya tanpa playoff. Jadi ini akan jadi setiap poin akan sangat Kalau berharga. sesuai statistik sih 18 tuh 100% pasti lolos jadi peringkat Oh, 8, 18 18 ya? poin. Kalau statistik ya, kalau Ya, 15 tuh ya sekitar 80% lah kira-kira ya, tergantung juga. Karena 15 agak rendah itu. Kalau mau aman 18. 18 poin tuh pasti lolos. Jadi oke, untuk oke. peringkat 8 ya, 1 sampai 8 tuh 18. Nah, cuma Inter pemain mana yang drop banget musim ini atau dan pemain mana yang sangat improve? Kalau gue lihat Thuram kayaknya improve banget ya dari Ya, sisi ya, top scoring. ya, ya. Most improved player Inter musim ini sepertinya Marcus Thuram kalau menurut gue karena dia didatangkan Inter dari apa dari Bundesliga dari pemain yang posisinya winger di Inter jadi partner duet striker ya, striker menjadi penyerang tengah yang mana sebetulnya itu Ya, posisi yang baru-baru banget walaupun di Bundesliga dia udah mulai rutin jadi penyerang tengah tapi itu bukan posisi natural dia. Nah, di musim perdananya dia adaptasi dengan baik, tetapi di musim ini
dia justru terlihat lebih penyerang tengah dibandingkan Lautaro Martinez, top skor Ya, Inter musim lalu. Nah, Lautaro Martinez semenjak di kemarin itu menang Copa America ya di jeda pramusim bersama Argentina, dia balik-balik kondisinya sama sekali tidak optimal, baik dari stamina, dari sentuhannya, jadi tiba-tiba kayak pemain amatiran. Sekarang Inter justru lebih mengandalkan Thuram sebagai ujung tombak, dan kelebihannya lagi adalah Thuram tiba-tiba bisa jadi pemain yang tangguh di duel udara. Ini bukan ya. gayanya winger kan, winger tuh sebetulnya kan nggak begitu jago duel-duel udara. Nah, Thuram sekarang jadi transformasi jadi penyerang tengah yang bisa duel-duel udara, sebetulnya itu kelebihan dari Thuram Iya, sekarang. gue liat golnya yang set piece pakai headernya bagus banget itu. Udah Iya, header beberapa kali. striker murni itu. Betul, betul. Itu padahal sebelumnya selama dia berkarir, gue lupa secara statistik, tapi dia nggak mencetak gol, apa, dia mencetak gol sundulan tidak lebih dari dua atau tiga, tapi di musim ini dia udah lebih dari eh, gol header dibandingkan sepanjang karirnya. Itu sih improve-nya. Tapi yang buruk dari Inter musim ini adalah lini pertahanan. Padahal di musim lalu Inter pertahanannya terbaik di Serie A. Si Jan Sommer kipernya clean sheet-nya adalah yang terbanyak di Serie A. Di musim ini dari 11 laga sudah kebobolan 14 atau berapa, gue lupa, banyak banget. Satu pertandingan kebobolan satu gol minimum. Ya, ya, itu ya makanya ini sangat menarik sih. Arsenal juga bukan dalam kondisi yang terbaik sekarang karena masalah cedera, absennya Odegaard dan itu. Ya ritmenya agak agak terganggu lah. Nah, dan kita lawan Atalanta kemarin kan cuma seri ya di kandang Atalanta. Jadi Ya, ya nggak bisa dianggap remeh seri A ini dengan taktikalnya. ya. Pemain yang absen dari Arsenal, pemain pilar yang absen siapa di pertandingan ini, Oman? Di mana? Di pertandingan nanti yang absen ada nggak pemain pilar? Entah skorsing, entah cedera gitu. Ya Pemain yang Calafiori hadiah aja. harusnya starting. Calafiori paling. Cuma Oh, Calafiori. Calafiori. Ya sama Odegaard lah. Odegaard mungkin mulai dari bangku cadangan. Oke, Calafiori gimana main di Arsenal? Apakah seperti layaknya beberapa pemain Serie A terakhir yang selalu flop di Premier League? Atau Enggak, gimana sih bagus. Calafiori? Calafiori bagus. Cuma kemarin cedera aja. Bagus banget. Kita Oh, sangat happy dengan penambahan Calafiori. Dan hmm. kita yakin ini pemain, ini masih muda banget pemain ini kan, baru 22 tahun. Ya, Eh, kita yakin dia bisa bersinar di Liga Inggris. Karena ini dia agak beda sama pemain Serie A lainnya ya. Pemain Itali lah ya, pemain Itali ya, lainnya. Karena ini anak bukan jago kandang gitu loh. Ya kan, dia oke. umur 18-an sudah merantau keluar gitu kan. Jadi ini anak Ya, memang betul. mentalnya tuh agak beda gitu. Dan Ya, dia umur segini harusnya pemain lain tuh semua pengennya main di klub besar ya, Juventus, Inter, hmm, Milan, hmm, ya hmm, kan di hmm, Itali maunya di hmm. hometown lah ya. Kalau dia enggak, dia malah milih ke Liga Inggris kan. Ya ini menurut kita sih agak agak unik nih pemain ini karakternya, mentalnya agak Dari beda. gaya permainan gimana? Dia lebih seringnya dijadiin fullback ya, fullback kiri bukan jadi center back ya. Dia fullback tapi fullback Arsenal kan inverted ya. Jadi dia Hmm, fullback yang pasti inverted ke tengah. Jadi dia hmm, tetap diberikan kebebasan untuk drive bola dari tengah ya, dari sayap itu dia lari dari tengah, tengah maju ke depan. Itu dikasih oke, kebebasan untuk link up dengan pemain-pemain depan juga. oke. Nanti di pertandingan Inter kalau gitu Om Han, gue nggak tahu Om Han seberapa sering nonton Serie A dan Inter ya. Mungkin yang harus dilihat kalau mengagumi Calafiori berarti mungkin nanti bisa ngelihat betapa bagusnya Bastoni sih. Iya, Bastoni itu gaya permainannya center ya, kalau di Arsenal apa di eh, City ada Guardiola itu mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi left center back yang sangat aktif maju ke depan, crossing segala macam. Nah, Calafiori versi lebih fisikal, fisiknya lebih lebih strong dalam bentuk duel-duel. Tapi Bastoni teknikal banget dan itu bagus. Dan tadi terkait Calafiori lebih memilih Arsenal, itu sepertinya juga faktor Serie A yang sangat miskin, nggak sanggup hmm, ngeluarin duit 40 juta untuk beli beli pemain, apalagi pemain belakang, bukan Serie A banget tuh. Nggak punya duit segitu. Makanya sayang iya. sebenarnya ya, ya Serie A kehilangan satu calon bintang yang menjadi daya tarik untuk ditonton sih dengan perginya Calafiori ke Arsenal. Bukannya Juventus mau beli dia ya? Udah siap ya sebenarnya Juventus. Iya, tapi kayaknya ya nggak tahu juga sih. Tapi sepertinya ya duitnya juga masih ini, dan Juventus mungkin punya prioritas prioritas yang lain ya di lini Ya, yang lain. Karena 40 juta lumayan banget untuk Serie A, duit segitu bisa betul, beli betul, satu betul. bintang. Oke.
Baik, kalau gitu terima kasih banyak Om Han atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Minta izin Ya, nanti gua upload di YouTube gua. boleh, boleh. Thank you. Sorry ya Oke, kalau kameranya kurang jelas nih pakai laptop nih. aman. Ini It's okay. penjelasan yang berarti banget, ini sangat menarik, bisa tahu lebih dalam tentang Arsenal. Thank you Ya, Om Han. ya, sama-sama. Mari kita nikmati pertandingan besok. Sip, Bye. sehat-sehat terus. Bye-bye. Ya, sama-sama. Bye. Widih, terima kasih banyak Om Ben atas waktu dan juga penjelasan yang luar biasa ya tentang Arsenal. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Untuk teman-teman gimana nih analisis jalannya pertandingan nanti malam? Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan. Bye-bye, thank you. Cerewet.